Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci Indah Lestari, peserta Laser CPNS 2022 di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas learning saya yang kelima, bercerita tentang pengalaman pembelajaran setelah hari ketiga substansi dan proses pembelajaran harian tanggal 26 Juli 2022 hari Selasa. Pembelajaran kami hari ini melalui asinkronus di mana kami diberikan tugas individu dan tugas kelompok. Baiklah, saya akan bercerita tentang pembuatan tugas individu saya mengenai deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak pada tupoksi saya bidan sesuai dengan SKP saya. Yang pertama, kegiatan saya yaitu melakukan pelayanan ibu hamil. Tahapannya yang pertama komunikasi terapik, mempersiapkan alat dan bahan, informan consent, mencuci tangan, melakukan pemeriksaan pada ibu hamil mulai dari head to toe, melakukan pemeriksaan laboratorium yaitu HB, golongan darah, trieliminasi di mana trieliminasi terdiri dari HIV, sifilis, hepatitis, kemudian periksa protein urin dan periksa malaria. Kemudian konsultasi dengan dokter dan memberikan terapi obat oral, mengisi hasil pemeriksaan di buku KIA, kohort dan register ibu hamil, kemudian rujukan bila diperlukan. Uraian aktualisasi saya yang pertama berorientasi pelayanan yaitu komunikasi dengan pasien dengan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan, menganamnesa, menjelaskan prosedur dan tujuan pemeriksaan kehamilan atau ANC, memberikan pelayanan yang prima pada pasien. Yang kedua, akuntabel yaitu dengan melakukan tugas kebidanan yang penuh tanggung jawab dengan memberikan pemeriksaan yang baik dan benar sesuai dengan SOP. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya melakukan informan consent terlebih dahulu. Yang ketiga, kompeten, yaitu dengan melakukan pemeriksaan hamil atau ANC dengan kualitas terbaik dan update dengan ilmu yang terbaru melalui pemeriksaan ANC. Yang keempat, harmonis, yaitu dengan melakukan tindakan tanpa memandang status ekonomi, sosial, budaya, dan ras pasien. Yang kelima, loyal, yaitu dengan merahasiakan status pasien apabila ada hasil laboratorium yang hasilnya positif atau reaktif dan tindakan yang telah diberikan. Yang keenam, adaptif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dimasukkan ke kohort hamil melalui aplikasi online. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu dengan bekerja sama dengan dokter penanggung jawab di KIA, analis, labor, dan apotek, rumah sakit umum bila ada yang dirujuk. Yang kedua, saya melaksanakan kelas ibu hamil dan posyandu atau posbindu ibu hamil di desa. Tahapannya yang pertama, komunikasi terapik. Kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, melakukan penyuluhan kepada ibu hamil. Yang keempat, mencuci tangan. Yang kelima, pemeriksaan pada ibu hamil head to toe. Yang keenam, melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang ketujuh, konsultasi dengan dokter. Yang kedelapan, mengisi hasil pemeriksaan di buku KIA. Kesembilan, mengisi kohort dan register ibu hamil, dan yang terakhir rujukan bila diperlukan. Uraian aktualisasinya yang pertama berorientasi pelayanan yaitu dengan komunikasi dengan pasien dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian menjelaskan kepada ibu hamil tujuan dari kelas ibu hamil dan posyandu, menganamnesa, menjelaskan prosedur dan tujuan pemeriksaan ANC, memberikan pelayanan yang prima pada pasien. Yang kedua, akuntabel, yaitu dengan melakukan tugas kebidanan yang penuh tanggung jawab dengan memberikan penyuluhan dan pemeriksaan yang baik dan benar sesuai dengan SOP. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya melakukan informan consent terlebih dahulu. Yang ketiga, kompeten, yaitu dengan melakukan penyuluhan tentang pengetahuan dan ilmu-ilmu terbaru mengenai kehamilan, persalinan, perawatan bayi baru lahir, dan perawatan nifas, pemeriksaan ANC dengan kualitas terbaik dan terupdate ilmu-ilmu yang baru. Yang keempat, harmonis, yaitu dengan sharing dan tukar pikiran saat melakukan penyuluhan dan melakukan tindakan tanpa memandang status ekonomi, sosial, budaya, dan ras pasien. Yang kelima, loyal, yaitu dengan merahasiakan status pasien apabila ada hasil labor yang positif atau reaktif dan tindakan yang telah diberikan. Yang keenam, adaptif, yaitu dengan melakukan penyuluhan menggunakan infocus dan replet dan hasil pemeriksaan dimasukkan ke kohort ibu hamil melalui aplikasi online. Yang ketujuh, kolaborasi, yaitu dengan bekerja sama dengan dokter, analis labor, dan bidan desa. Yang ketiga, melakukan pelayanan keluarga berencana. Tahapannya yang pertama, komunikasi terapik. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, informan consent. Yang keempat, melakukan pemeriksaan laboratorium
mengumpulkan HCG atau test pack. Yang kelima, mencuci tangan. Yang keenam, melakukan tindakan KB. Yang ketujuh, konsultasi pada dokter apabila ada permasalahan. Yang kedelapan, mengisi kartu kontrol KB, mengisi register dan kohort KB. Aplikasinya yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu dengan pasien berkomunikasi secara 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Menganamnesa pasien, memberikan informasi tentang KB, menjelaskan prosedur dan tindakan yang dilakukan kepada pasien, dan memberikan pelayanan yang prima pada pasien. Akuntabel, yaitu dengan melakukan tugas kebidanan yang penuh tanggung jawab dan memberi informasi dan melakukan tindakan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya melakukan informed consent terlebih dahulu. Yang ketiga, kompeten, yaitu dengan melakukan tindakan secara steril, melakukan tindakan dengan ilmu-ilmu yang terbaru. Yang keempat, harmonis, yaitu dengan sharing dan tukar pikiran saat melakukan pelayanan KB dan melakukan tindakan tanpa memandang status ekonomi, sosial, budaya, dan ras pasien. Yang kelima, loyal, yaitu dengan merahasiakan status pasien apabila ada hasil labor yang positif dan tindakan yang telah diberikan. Yang keenam, adaptif, yaitu dengan memberikan informasi secara replet dan kunjungan pasien dimasukkan ke aplikasi KB online. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu dengan bekerja sama dengan dokter, penanggung jawab Dikia, dan kemudian saya dan rekan-rekan di kelompok saya, kami berdiskusi mengenai tugas kelompok kami. Baiklah, demikianlah learning journal saya mengenai pembelajaran asinkronus pada tanggal 26 Juli 2022. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.